Bapak Argo yang telah memberi kesempatan untuk ikut serta di dalam tasyakuran atas turunnya SK Partai Umat. Alhamdulillah, ini sebuah pemain baru dalam dunia politik Indonesia. Patut kita syukuri ya. Saya ingat ketika dulu saya sering diundang pada bulan-bulan pertama PAN lahir dulu ya. Ini seperti kembali ke masa lalu lagi nih ya. Membangun partai pada awal, tapi saya hanya di pinggiran karena sebagai dosen. Nah, dalam kesempatan ini, tolong nanti kalau waktunya lebih saya diberitahu, tapi mungkin enggak sampai 20 menit. Jadi saya diberi tugas untuk menyampaikan dinamika politik internasional dan masa depan demokrasi Indonesia. Saya kira ini satu, kelihatan ya, ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, alhamdulillah. Kelihatan. Suara saya udah kelihatan ya? Sebentar. Jelas. Sebentar. Suara saya kedengaran? Jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Jadi, ini kok ada sedikit masalah, sebentar. Baik, jadi ini kok agak susah turun ini ya. Bapak dan Ibu anggota Partai Umat, bahwa dinamika politik internasional saat ini itu adalah suatu model hubungan interaksi persaingan antara rivalitas antara Amerika dan China. Berbeda dengan masa perandingan yang lalu, saat ini pemain utama adalah Amerika dan China. Inilah dua negara besar yang menentukan masa depan politik di. Nah, kemudian juga pengaruhnya, saya kira judul yang ditentukan oleh Ketua DPW Partai Umat sangat tepat sekali ya, bagaimana pengaruh politik internasional terhadap demokrasi di Indonesia. Ternyata memang demokrasi Indonesia tidak bisa lepas dari kekuatan eksternal. Dulu pada tahun 90-an, ketika Pak Amin itu membangun PAN, itu juga pengaruh dari Amerika sangat kuat sekali. Waktu itu angin demokrasi itu disebar oleh Amerika dan akhirnya kita masuk ke era reformasi. Nah, sekarang ini angin yang muncul beda. Jadi ada dua negara yang bersaing. Yang pertama adalah Amerika sebagai negara demokrasi liberal kapitalistik. Negara ini selalu mempromosikan demokrasi dan pasar bebas atau globalisasi. Yang kedua adalah Cina, negara sosialis kapitalistik. Ya, capitalism with Chinese characteristic. Ini menjadikan BRI, ya, Bridge and Road Initiative ini sebagai ujung tombak. Jadi dua negara ini mereka bersaing untuk merebut pengaruh di dunia. Nah, satu hal yang menyolok pada saat ini adalah bahwa sejak tahun 2008 ya, waktu itu kita melihat ada krisis di Amerika, financial crisis, kemudian berkembang meluas menjadi global financial crisis yang berpengaruh di seluruh dunia, yang sangat merasa adalah Eropa, negara-negara Eropa. Untung Indonesia sudah kuat ya, pernah mengalami sebelumnya. Nah, krisis ekonomi Amerika ini kemudian berlanjut ya, tidak hanya ekonominya yang kena ya, jadi pengangguran dalam jumlah besar, kemudian malah berpengaruh pada dinamika politik dalam Amerika itu berupa trust publik terhadap anggota Kongres itu mulai merosot terus ya. Kemudian kalangan milenial di Amerika itu mereka justru malah mulai percaya pada otoritarianisme. Mereka menganggap Xi Jinping itu lebih hebat. Nah, anak muda nih, anak milenial ya, mereka anggap Perdana Menteri Singapura itu lebih hebat daripada Presiden Amerika. Nah, ini ada semacam trust yang merosot ya di Amerika, yang kemudian munculkan buku How Democracy Die ya, dulu pernah sempat ramai itu dibaca oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Nah, di samping itu juga muncul gerakan-gerakan populisme di Eropa. Ini terjadi karena kapitalisme di Eropa tidak sanggup menghadapi krisis finansial global 2008. Akibatnya muncul kelompok-kelompok anti globalisasi, anti Uni Eropa, ya mereka inilah kelompok populis yang itu membuat demokrasi Eropa pun juga mengalami sedikit kemerosot. Amerika lebih berat pengaruhnya. Nah, kemunduran demokrasi ini tercatat pada tahun 2001 ya, laporan Freedom House yang mengatakan bahwa pada tahun 2005 itu ada 89 negara demokrasi. Cukup banyak ya. Tahun 2021 jumlah itu berkurang menjadi 82. Kemudian yang kedua ada demokrasi yang campuran, demokrasi tapi juga otoriter ya, mix. Ini mix ini ya seperti Indonesia juga ya. Nah, tahun 2005 jumlah itu 58, sekarang bertambah menjadi 59. Kemudian rejim otoriter itu pada tahun 2005 hanya 45. Tahun 2001 bertambah menjadi 54. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa demokrasi berkurang sementara otoritarisme bertambah banyak jumlahnya. Ini perlu kita catat ya, karena pada tahun 90-an itu yang terjadi adalah demokratisasi. Sementara sekarang yang terjadi adalah peningkatan otoritarisme. Sehingga muncul sebuah artikel yang sangat dikenal di kalangan akademisi, yaitu otoritarisme global. Jadi di tengah kemunduran Amerika, Cina kini muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi kedua terkuat di dunia. The second largest economy in the world. Ya, ini satu hal yang ini realita aja ya. Kita tidak banyak kita pro Cina, tapi ini realita. Nah, sejak 2013 Cina itu melancarkan proyek besar yaitu Bridge and Road Initiative atau BRI. Ini proyek-proyek pembangunan selain kereta api, jembatan, tenaga listrik, baik dengan nuklir maupun dengan air dan lain-lain. Nah, proyek ini berkembang terus hingga sebelum pandemi tahun 2020. Nah, pada saat itulah sejak 2013 sampai 2019 Cina ini menjadi lokomotif dunia, ekonomi dunia, karena Amerika tidak bisa lagi mampu. Ya, sejak 2008 ekonomi Amerika itu sudah mulai merosot ya, tidak ada lagi kekuatan sehingga ketika Eropa terkena dampak dari krisis global, itu pun Amerika tidak lagi bisa membantu. Justru yang datang menolong adalah Cina, membantu Yunani, Spanyol, dan lain-lain. Itulah yang menuju Cina. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pandemik ini ya. Jadi Cina menjadi salah satu negara yang berhasil menempatkan diri sebagai produsen vaksin, walaupun murah ya dan tidak sehebat vaksin Amerika, tapi memang bisa dibilang ini cukup banyak pembelinya, penggunanya juga cukup banyak. Nah, kalau kita lihat krisis ekonomi di Amerika 2008, kemudian kekacauan Amerika dalam menangani pandemi, ini membuat model Cina ternyata berkembang menjadi sebuah alternatif baru dari demokrasi liberal Amerika ini. Ini data bulan Juli ya, 2 bulan yang lalu, tahun 2001, dan masalah Bloomberg. Jadi kita lihat model Cina bergerak sesuai dengan judul artikel itu ya, otoritarisme global. Nah, saya beri sedikit ulasan mengenai vaksin Cina. Jadi vaksin Cina ini luar biasa. Pada tanggal 5 Agustus yang lalu, Presiden Xi Jinping mengatakan Cina akan menghasilkan 5 miliar dosis vaksin dalam 1 tahun ini. Dan 2 miliar diantaranya akan dibagikan, dipasarkan, dijual, dan sebagian diberikan. Ya. Indonesia lah negara yang paling banyak membeli vaksin Cina di seluruh dunia ini, Indonesia paling banyak. Nah, di Afrika sekarang ada 1,3 miliar penduduk, itu baru 2% yang divaksin. Bayangkan, baru 2% atau 16 juta warga Afrika yang divaksin. Bagian besar berasal dari Cina. Ya. Sementara negara-negara Barat lebih suka menjual vaksin di antara mereka sendiri. Karena mereka berpikiran 70% warga Barat harus sudah divaksinasi. 70%. Akibatnya sebagian besar vaksin dijual sama negara Barat. Nah, oleh karena itu Cina kemudian membuat pabrik di Mesir, di Maroko, kemudian rencana akan di Afrika Selatan, di Zambia,
terakhir rencana juga di Indonesia tahun 2002 nanti mulai produksi bulan April tahun depan mungkin sudah mulai produksi. Nah, jadi memang vaksin Cina ini terbanyak di ASEAN, kemudian di Amerika Latin, lalu di Afrika, dan sudah mengekspor 750 juta. Sementara Amerika baru mengekspor 110 juta dosis hingga Agustus 2021. Jadi kita melihat di sini. Jadi tadi yang hasil penelitian Freedom House bahwa demokrasi merosot, sementara otoritarianisme itu, rezim otoriter itu bertambah, itu to some extent ya, sampai tingkat tertentu itu terbukti. Nah, karena ternyata Cina yang otoriter, yang komunis, ternyata dia bisa memproduksi 750 juta dosis vaksin, sementara Amerika baru bisa menjual 100. Nah, apakah demokrasi betul-betul tidak lagi populer? Sebenarnya juga tidak ya, karena di Eropa itu sebagian besar negara Eropa adalah negara demokrasi sosial demokrat. Ini betul-betul negara yang luar biasa ya, yang sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Tingkat korupsinya sangat rendah, ya, seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia, Swiss, Norwegia, Jerman, Inggris, Austria. Ini adalah semua negara-negara demokrasi sosial demokrat. Mereka sangat baik dengan rakyatnya ya. Biasanya kuliah gratis, sekolah gratis, asuransi gratis. Pokoknya negara-negara ini sangat baik, sangat manusiawi. Ya, bukan negara Islam, negara yang tidak beragama ya, tapi tidak seperti Amerika. Ya, mereka ini betul-betul sangat. Jadi sebenarnya demokrasi itu masih bisa diharapkan ya, karena terbukti di wilayah-wilayah Eropa dia bagus, sangat ramah kepada rakyatnya ya. Bisa membebaskan biaya kuliah, biaya sekolah, asuransi, semuanya. Nggak ada tuh namanya ke rumah sakit bayar tuh nggak ada. Sana semua ditanggung oleh pemerintah. Itulah demokrasi sosial. Nah, sekarang bagaimana dampak demokrasi terhadap Indonesia? Dampak situasi itu ya, persaingan antara negara demokrasi liberal yang sudah mulai turun dan sosialisme kapitalistik Cina yang otoriter, yang mulai populer, itu berpengaruh enggak terhadap Indonesia? Dan ternyata memang iya. Jadi kalau kita lihat secara langsung maupun tidak langsung mulai berpengaruh terhadap masa depan demokrasi global. Bagaimana tadi sudah kita lihat laporan Freedom House ya, jumlah negara yang otoriter bertambah, sementara negara demokrasi berkurang. Nah, ke depan Indonesia juga akan menghadapi gejala yang mirip. Bahkan sudah, saya kira ya kita sudah berapa kali berita di koran, di WA, di Facebook bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan ya. Nah, memang kita perlu menemukan diri untuk bagaimana bentuk demokrasi kita yang paling tepat untuk Indonesia ke depan. Lalu bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia? Ini sangat ditentukan oleh interaksi kekuatan domestik dan internasional. Kita nggak bisa lepas. Dulu pada zaman Pak Amin 98 itu, pengaruh Amerika sangat kuat sekali mendorong kita ya menjadi negara yang demokrasi. Nah sekarang Amerika sudah nggak lagi punya kemampuan ya. Jadi kekuatan pro demokrasi pada waktu itu menjadi kuat karena Bill Clinton memang mendukung demokratisasi pada tahun 90-an itu ya. Yang muncul PAN dan lain-lain, KPKS, PBB dan lain-lain. Nah, pada masa sekarang memang kekuatan demokrasi sangat lemah di hadapan negara yang semakin otoriter, semakin dominan ya. Dan pengaruh eksternal sangat kuat terutama dari Cina. Karena tadi kita katakan rezim otoriter sekarang sedang naik daun. Nah, di hadapan dengan demokrasi liberal. Sementara Amerika tidak lagi menyuarakan demokrasi, sudah nggak ada proyek lagi mereka, nggak ada uangnya. Nggak ada lagi uang untuk membiayai demokratisasi di luar negeri. Mereka sibuk dengan ngurusi ekonomi dalam negeri, bahkan sekarang mereka sibuk menghadapi pandemi yang paling parah, paling banyak korban meninggal. Nah, sementara Cina secara tidak langsung memberi inspirasi model otoritarisme. Dan ini sudah tadi saya katakan, masalah Bloomberg bulan Juli membuat laporan bahwa sekarang Cina lebih populer dibanding Amerika. Bulan Juli ya, Bloomberg belum lama. Nah, inilah yang membuat kekuatan pro demokrasi harus kembali bekerja ekstra keras. Kita kembali pada masa Soeharto, ya, era-era di mana sebelum terjadi reformasi.
Dan jangan berharap akan muncul dukungan dari Amerika, nggak ada lagi. Karena Amerika sudah bosan mendukung demokrasi ya, sudah nggak ada uangnya lagi untuk membiayai promosi demokrasi di dunia, sehingga kita bekerja ekstra keras. Nah ini kesempatan ya. Kalau di Amerika itu kalau ada seperti ini justru digunakan untuk mengubah ya. Kemarin Trump begitu seperti itu malah digunakan untuk mengubah rezim. Nah mudah-mudahan ke depan juga Indonesia bisa memanfaatkan situasi seperti ini. Demikian Pak Dengu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih paparannya Profesor Bambang Cipto atas tentang dinamika politik internasional dan masa depan demokrasi Indonesia, di mana memang demokrasi itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global yang saat ini sudah kita rasakan dampaknya, bahwa kekuatan ekonomi Cina itu dapat merubah sistem politik dan sosial pemerintahan yang tadinya demokrasi menjadi agak otoriter ya, nanti lama-lama juga menjadi negara yang otoriter. Untuk itu memang perlu kita kaji kembali ya, tadi disampaikan bahwa para pejuang atau pro demokrasi harus betul-betul bekerja keras untuk dapat mengembalikan apa yang dulu pernah kita rasakan bersama-sama, bahwa dampak dari negara demokrasi itu justru sangat memberi harapan yang besar bagi warga dan menghargai betul tentang warga negara. Pada kesempatan sore hari ini diskusi publik kita juga dihadiri oleh sahabat-sahabat dari luar wilayah DIY, ada dari Aceh, kemudian ada juga dari Purwokerto ya. Ini selamat bergabung dan insya Allah diskusi ini bermanfaat buat kita bersama, dan sampai detik ini sudah ada 66 partisipan. Alhamdulillah tadi waktu yang diberikan kepada Profesor cukup efektif ya, tidak sampai 20 menit bisa diselesaikan. Untuk berikutnya narasumber yang akan kita dengar bersama-sama paparannya adalah beliau Haji Muhammad Jazir ASP ya. Jadi ini beliau adalah salah satu ahlinya ahli dalam manajemen masjid ya. Beliau juga ketua Dewan Syura Masjid Jogakaryan. Dulu saya sering berinteraksi, waktu itu kenalannya hanya lewat TPA karena saya salah satu santri di awal-awal AMM Kota Gede itu berdiri. Untuk itu kepada Bapak Haji Muhammad Jazir ASP ya, selaku narasumber kedua, waktu kami persilahkan. Untuk temanya tentang masjid sebagai pilar umat dalam pembangunan bangsa. Monggo Ustaz Jazir. Ustaz Jazir sudah gabung? Di unmute Ustaz Jazir. Monggo Ustaz Jazir. Di unmute monggo. Di unmute dulu. Di unmute-nya tadi Mas. Mic-nya masih mute Ustaz. Mic-nya masih mute. Gambar mic-nya mau ditekan itu biar hidup. Ustaz Jazir, gambar mic-nya mau ditekan itu. Nah, nggih. Masih unmute. Kita tunggu sebentar, ini kan ada kendala teknis. Ustadz Jazir belum mengaktifkan mikrofonnya, jadi kurang tahu nih
Mungkin masih mengkonsultasikan cara pemakaiannya atau gimana nih? Ustaz Jazir, sudah siap? Ini mau unmute. Ya, oke, matur nuwun. Sudah. Itu udah keren. Ya, Ya, sampun, Assalamualaikum. sampun. Waalaikumsalam Udah? warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun. Ya, sebentar. Maaf, ini biasanya kita di studio ini baru dipinjam alatnya, sebentar. Nggih, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya diberi tema apa tadi? Temanya tentang masjid sebagai pilar umat dalam pembangunan bangsa. Ya, baik. Jadi saya kira kita sudah bisa melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dimulai tanggal 30 Mei tahun 1619. Pada waktu itu John Peter Sun-kun dengan armada VOC-nya mengambil alih Bandar Jayakarta dan diganti menjadi Batavia. Ya, perlawanan terus dilakukan dan itu laskar-laskar yang melakukan perlawanan itu berbasis masjid-masjid, dimulai dari masjid yang ada di Keraton Mataram, ya, zaman Sultan Agung pada tahun 1928, 1929 dan terus berkesinambungan sampai zaman Diponegoro dan juga kemudian zaman pergerakan menjelang kemerdekaan. Nah, kalau kita melihat bahwa isu kemerdekaan itu dicetuskan pertama kali adalah dalam Kongres Khilafah yang diselenggarakan oleh Jemiat Khair di Batavia pada tahun 1903, di mana pada saat itu para ulama dari seluruh Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes yang berhimpun di dalam Jemiat Khair, ya, menyelenggarakan Kongres Khilafah, menghadirkan salah satu pembicaranya itu Muhammad Amin Bey, utusan dari Khalifah Turki Utsmani, di mana pada saat itu dicetuskan suatu fatwa yang menyatakan bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Maka mulai satu menggeloralah keinginan bangsa Indonesia untuk kembali diperintah oleh muslim dan bangsanya sendiri. Maka kesadaran perjuangan melawan penjajah untuk bersatu tidak hanya lokal seperti perjuangan Diponegoro, Sultan Agung, Hasanuddin, dan lain sebagainya, maka melalui jaringan para ulama inilah kemudian ada gerakan kebersamaan. Maka Belanda sangat khawatir dengan perkembangan gagasan itu, maka kemudian dikeluarkanlah Stadblad nomor 26 tahun 1903, di mana mengatur yang pertama membatasi kedatangan orang Arab ke Indonesia karena dikhawatirkan akan memprovokasi ya keinginan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim ini untuk merdeka. Yang kedua, ya simbol-simbol Islam yang berbau Arab itu dibenci, ya. Jadi Islam Arab itu dicoba dicarikan musuh Islam lokal, gitu. Kira-kira begitu. Itu kebijakan Belanda pada waktu itu. Jadi kalau hari ini misalnya ada Islam itu ya Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Jawa, ini bukan Islam Arab. Itu sebenarnya pengulangan dari kebijakan Belanda tahun 1903 ya. Kemudian masjid-masjid oleh Rat Agama
kalau bahasa sekarang Kementerian Agama, jadi di zaman Belanda dulu ada Rat Agama, kemudian membatasi kegiatan masjid hanya boleh untuk ibadah, sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan peringatan hari-hari besar Islam. Padahal semula masjid itu adalah pusat kegiatan masyarakat, termasuk pelaksanaan pengadilan rendah, yaitu namanya peradilan atau pengadilan Surambi, yang berdasarkan syariat Islam dan dilakukan di serambi-serambi masjid, ya, milik Kesultanan. Kalau di Jogja itu ada 64 masjid kagungan dalem, yang di situ ada abdi dalem Suronoto, ada abdi dalem Konco Kaji, ada abdi dalem Pengulu yang melaksanakan penegakan hukum Islam di dalam pengadilan Surambi. Tapi kemudian dihapuskan. Kemudian kegiatan-kegiatan syarikat ekonomi yang semula tumbuh di masjid-masjid kemudian dilarang. Jadi kalau ekonomi diurus masjid dilarang, masjid bicara politik dilarang. Nah, itulah zaman penjajahan diatur oleh Rat Agama berdasarkan Statblad nomor 26 tahun 1903. Ya. Maka kemudian muncullah kesadaran para kader Jemaat Khair ketika Jemaat Khair ini dibubarkan oleh pemerintah Belanda karena selesai penyelenggaraan kongres yang dianggap menimbulkan dampak, yaitu meningkatnya kesadaran rakyat untuk merdeka. Maka kemudian kader-kader dari Jemaat Khair itu membentuk organisasi dimulai dari Serikat Dagang Islam di Solo, kemudian Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, Abdul Halim mendirikan Persatuan Islam di Bandung, ya, kemudian di Solo muncul lagi Al-Islam wal Irsyad, ya, kemudian di Surabaya lahir Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Yang itu nanti menjadi cikal bakal ketika pendudukan Jepang, mereka ini atas inisiasi pemerintah Jepang yang memanggil 3 orang tokoh bangsa Hindia Belanda, yaitu 2 dari Java Hokokai, yaitu Soekarno dan Hatta, yang dianggap adalah para priai Jawa yang berpendidikan modern, dan 1 dari wakil umat Islam, yaitu Ki Bagus Hatikusumo. Pada tanggal 29 September tahun 1942 diundang oleh Kaisar Hirohito ke Jepang untuk menerima bintang Ratna Suci, dan mereka dibebaskan dari intelijen, penangkapan, dan lain sebagainya oleh pemerintah Jepang, tetapi kompensasinya adalah membantu memenangkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Maka kemudian Soekarno-Hatta pulang membentuk peta, ya, membentuk Romusha dan lain sebagainya. Sementara Ki Bagus kemudian menghimpun para ulama dalam wadah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ya, tapi bukan Masyumi partai. Kalau Masyumi yang sebagai partai dengan nama Masyumi itu bukan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dibentuk oleh Ki Bagus Hatikusumo, ya, tetapi itu adalah, ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang terdiri dari ulama-ulama seluruh ex kekuasaan Hindia Belanda. Maka kemudian kesadaran sebagai bangsa yang ingin merdeka itu dirajut melalui jaringan Masyumi ini. Ya, ini dari kalangan Islam. Maka ketika tanggal 7 Maret 1945 pemerintah Jepang merealisasi janji kemerdekaan di kelak kemudian hari dengan membentuk Dogoritsu Chumbecho Sake, ya, maka tokoh-tokoh inilah terdiri dari unsur Masyumi dan Java Hokokai ini menjadi anggota dari Dogoritsu Chumbecho Sake, dan kemudian ditambah 4 orang perwakilan dari etnis Tionghoa, yaitu dari Partai Tionghoa Indonesia, kemudian 1 orang dari Partai Arab Indonesia, A.R. Baswedan, kemudian para pangreh praja,
dan juga utusan dari pemerintah Jepang itu sendiri, sehingga ada 78 anggota. Ya, nah, maka ketika mulai berbicara tentang demokrasi, ya, dan termasuk di dalamnya sebelum bicara demokrasi di atas dasar apa negara didirikan, dari 78 anggota itu hanya 23 orang yang mengusulkan, ya, dan didominasi oleh para ulama kita yang mengusulkan dasar negara adalah Islam. Kemudian ada yang mengusulkan kerakyatan, ada yang mengusulkan budi suci, ada yang mengusulkan dasarnya adalah Asia Timur Raya. Dan di akhir masa sidang itu Soekarno mengusulkan apa yang kita sebut kemudian Pancasila. Ya, karena sidang Dr. Jumbejo Sake itu hanya dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, maka kemudian terjadilah kompromi pada tanggal 8 Juni, di mana konsep Pancasila yang tadinya ketuhanan yang berkebudayaan dan itu ada di urutan terakhir, kemudian menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Dan deadlock, maka akhirnya di dalam rapat panitia kecil, Soekarno menambahkan kata bagi pemeluknya, sehingga diterima dan akan dibawa dalam sidang pleno tanggal 22 Juni ya 1945. Maka dalam sidang pleno itu disepakatilah apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Tetapi kemudian tanggal 17 Agustus malam, seorang ofisir Kaikun Jepang yang bernama Maeda, dia membawa berita bahwa orang-orang Indonesia Timur akan menolak bergabung dengan negara Indonesia kalau kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu ditolak. Sehingga mereka melakukan pendekatan melalui Hatta kepada Teuku Muhammad Hasan, Ajengan Sanusi, Wahid Hasim, dan lain sebagainya. Tapi mereka menunggu keputusan Ki Bagus yang waktu itu belum hadir di dalam rapat yang disebut rapat secara Verhanemen, ya cepat, kilat, cermat. Akhirnya Ki Bagus minta izin ketika beliau sudah ada di forum itu untuk lebih dahulu melakukan istikharah. Dan itu kemudian diterimalah penghapusan 7 kata itu, tapi Ki Bagus minta ditambah 1 kalimat yang Maha Esa. Nah, ini mencerminkan bahwa umat Islam Indonesia ini berjiwa besar demi tegaknya sebuah negara baru yang menjadi milik kita semuanya. Umat Islam tidak ngotot mempertahankan aspirasinya. Maka dulu Menteri Agama Lamsah Ratu Perwira Negara itu menyebut bahwa Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam. Nah, dan kemudian setelah proklamasi, diadakan Kongres Umat Islam yang pertama di Gedung Mu'allimin Muhammadiyah dari tanggal 7 ya sampai 9 November 1945. Nah, dalam kongres itu umat Islam menyatakan bahwa 60 miliun, kalau bahasa kita sekarang 60 juta penduduk Muslim Indonesia siap berjihad mempertahankan negara. Dan kemudian dibentuklah laskar-laskar Hizbullah Sabilillah yang kemudian mengadakan apel besar pertama di lapangan Asri di Kuncen ya. Itu adalah lapangan wakafnya milik Muhammadiyah. Nah, maka bulan November di mana ada apel besar itu kebetulan musim haji. Jadi berita tentang kemerdekaan itu sampai di Arafah, dan khotib yang melaksanakan khutbah Arafah itu menyampaikan kepada mereka yang sedang berhaji bahwa negara Indonesia yang mayoritas Muslim telah menjadi negara merdeka, bebas dari belenggu penjajahan Belanda. Kan nanti negara-negara Arab dimulai dari negara Palestina waktu itu masih merdeka, ya, mereka mengakui kedaulatan Indonesia, kemudian Mesir,
ya, dengan RPA, Republik Persatuan Arab dan lain sebagainya. Artinya apa? Jaringan masjid baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu menjadi tiang utama dari terbentuknya negara dan bangsa. Ya. Oleh karena itu ketika para pemuda, kalau kita mundur sedikit ke tahun 28, memilih bahasa nasional adalah bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu itu bukan bahasa mayoritas, tetapi adalah bahasa komunikasi ya di seluruh wilayah Hindia Belanda di mana masih berdiri kesultanan-kesultanan Islam yang mereka menggunakan Islam sebagai agama resmi dan syariat Islam sebagai hukumnya, maka semuanya mengenal literasi berbahasa dan disesuaikan dengan bahasa atau lapak kita, sehingga muncullah bahasa Melayu. Hurufnya juga huruf Arab Melayu. Kalau di Jawa disebut Arabik, ya. Oleh karena itu bahasa Melayu diakui sebagai bahasa nasional, ya, diikrarkan dalam Sumpah Pemuda itu sebagai bahasa Indonesia. Itu sesungguhnya menggambarkan bahwa umat Islam itulah pembentuk bangsa dan negara ini melalui jaringan kemasjidan dan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, maka di dalam berbicara mengenai demokrasi, ya, maka diusulkanlah bahwa demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi liberal. Ya, ini Soekarno menyampaikan pendapat kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung-hitung, demokrasi one man one vote, demokrasi yang setiap orang boleh bicara mau-maunya. Kalau demikian, maka nanti yang bisa mendirikan dan mengelola partai politik hanyalah mereka yang memiliki kekuatan modal. Maka tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa lagi bekerja untuk kepentingan rakyatnya, ianya hanya akan bekerja sebagai kacung-kacung dari kapitalis. Ya. Jadi kalau demokrasi kita itu keluar dari sila keempat yang waktu itu respon dari ajengan Sanusi dan Ki Bagus Hadikusumo, kalau yang dimaksud Tuan Soekarno seperti itu, maka kita meniru saja di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu demokrasi perwakilan Abdul Hali wal Aqdi. Maka muncullah rumusan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, tetapi kelemahan pelaksanaan demokrasi yang dilakukan kemudian di masa Soekarno dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno, kemudian di masa Orde Baru dengan demokrasi Pancasila versi Soeharto, maka kaum imperialis masuk dengan isu demokratisasi, tetapi yang terjadi adalah demokrasi liberal imperialistik seperti yang dikhawatirkan Soekarno. Akibatnya apa? Partai-partai politik itu hanya menjadi kepanjangan tangan dari kaum kapitalis pemilik modal. Ya, orang yang punya duit sangat mudah menggerakkan tokoh-tokoh kita yang butuh duit dan butuh jabatan, bahkan membajak partai-partai yang dibentuk rakyat dan umat. Mohon maaf, Tat. Anjing-anjing kepentingan imperialis inilah memainkan sistem demokrasi liberal imperialistik, membajak suara rakyat, bahkan mengambil alih kemudi partai. Maka tidak bisa lagi kita percaya kepada sistem kepartean di dalam demokrasi liberal, tetapi umat Islam harus kembali kepada konsep dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan tokoh-tokoh ini harus didukung oleh masjid supaya mereka tidak bergantung kepada para kapitalis pemilik modal, sehingga mereka hanya akan jadi kacung-kacung kapitalis. Maka produk legislatif undang-undang itu tidak mengikuti
mengikuti kemauan rakyat dan hasrat rakyat hidup sejahtera. Tetapi produk perundangan adalah keinginan para pemilik modal. Itulah yang dikatakan oleh Soekarno, yang muncul adalah buruh-buruh politik. Saya kira kalau kita ingin kembali ke rel yang benar, banting setir kepada jalan para pendiri negara, demokrasi ini harus dikoreksi. Dikembalikan ke demokrasi menurut para pendiri negara, bukan demokrasi liberal imperialistik. Akhirnya imperialisme baru Cina sekarang ini mengendalikan negara ini dengan buruh-buruh. Kita tidak punya leader hari ini, yang ada adalah dealer. Tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk para cukong-cukong yang menjadi tangan-tangan imperialisme. Masjid tinggal satu-satunya pilar perlawanan untuk menegakkan demokrasi Pancasila. Demokrasi asli yang dibuat oleh para pendiri negara. Karena yang pertama, partai politik sudah diambil alih oleh para kapitalis. Ya, DPR sudah menjadi Departemen Perwakilan Rakyat, tidak lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Kampus-kampus sudah dibungkam, bahkan lebih buruk dari zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru dulu kalau mahasiswa demo, para dosen kritis, itu kalau di dalam kampus ada kebebasan akademik. Sekarang justru mahasiswa dan dosen yang kritis itu diawasi dan ditindak oleh rektornya. Kampus tidak memberi perlindungan demokrasi dan kebebasan akademik lagi. Media massa yang dulu menjadi salah satu pilar demokrasi, sekarang sudah jadi pendengung-pendengung kepentingan para kapitalis. Ya. Oleh karena itu, harapan masa depan Indonesia tinggal di kaum yang masih merdeka dari tekanan itu, yang mereka punya sifat walam yahsya illallah, sebagaimana di dalam surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa tazakah falam yakhsha illallah. Maka kalau masjid-masjid ini bangkit, khotbah-khotbah masjid menggelurakan semangat kembali kepada dasar daripada pemikiran pendiri negara, tema-tema ini menjadi tema pokok dalam khotbah-khotbah, tanpa rasa takut, maka segera bangkitlah Indonesia, menggulung semua tangan-tangan imperialis jahat yang akan menguasai Indonesia dengan penuh hawa nafsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih paparannya dari Ustadz Jazira ASP. Sangat berapi-api, dan inilah kondisi yang dirasakan betul oleh umat Islam saat ini, bahwa memang masjid sudah kemudian dikerdilkan peran dan fungsinya, karena memang kalau diperhatikan tadi dalam sejarah itu cukup memiliki kekuatan yang bisa menyatukan umat Islam ya dalam rangka untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Tentu ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Kalau nanti baca di chat, sangat antusias daripada para peserta, bahkan komennya juga cukup bagus ya, cukup menarik. Nanti bisa kita teruskan dalam sesi tanya jawab. Kemudian untuk mempercepat waktu ya pemateri, karena nanti saya yakin akan banyak pertanyaan tentunya dalam diskusi kali ini. Untuk itu segera saja kita sambung dari pemateri yang ketiga dari Mas Tarli Nugroho ya, dari pemerhati ekonomi Pancasila ya. Temanya tentang pembangunan ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Pancasila. Jadi Mas Tarli ini adalah pernah berpengalaman menjadi salah satu tenaga ahli wakil ketua DPR waktu itu ya Mas ya, di zamannya Pak Fadlizon. Saya juga pernah ketemu tatap muka sekali dua kali, tapi mungkin nggak pernah ngobrol juga karena waktu itu ada kegiatan panja di sana. Oke, untuk itu saya persilakan Mas Tarli Nugroho, waktunya 20 menit ya, biar nanti kita tanya jawabnya bisa lebih leluasa. Monggo, persilakan. Terima kasih Mas Moderator atas kesempatannya.
Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman pengurus Partai Umat, baik wilayah Jogja maupun pusat, itu atas sekarang sudah terdaftar ya di kementerian. Ininya semoga kehadiran Partai Umat ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi politik umat ke depannya. Jadi tema diskusi hari ini saya kira sangat ini ya, sangat Jogja gitu ya. Dari Jogja untuk visi Indonesia 2045. Kalau kita ngomong ekonomi Indonesia dalam konteks visi Indonesia 2045, kebetulan pada hari-hari belakangan ini kita kan sedang ramai diskusi ya di ruang publik kita itu mengenai wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Yang salah satu poinnya adalah soal GBHN. Jadi garis-garis besar haluan negara. Tentu saja kita tidak tahu ya apakah ada agenda lain selain wacana mengenai GBHN. Misalnya beberapa pengamat kan mengatakan ini ada agenda 3 periode juga gitu ya, bukan hanya GBHN nih tapi bisa menggelinding menjadi agenda 3 periode. Tapi itu adalah spekulasi politik. Saya ingin menyoroti soal diskusi mengenai GBHN ini sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai visi kebangsaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya adalah visi Indonesia Merdeka itu adanya di sana. Ya. Jadi pembukaan itu adalah visi sepanjang zaman. Dan naskah pembukaan itu sudah sangat sistematis merumuskan apa visi dan misi bangsa ini. Jadi kalau kita baca kembali naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu visi kita sebagai bangsa sesuai pembukaan adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, ini adalah visi universal. Jadi sehingga saya menyebutnya ini adalah visi sepanjang zaman. Jadi imajinasi kita mengenai Indonesia merdeka itu ya ini, gitu. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah sementara misi besarnya juga sudah dirumuskan di dalam naskah pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Jadi 4 hal ini saya kira sudah merangkum misi besar kebangsaan. Nah, di dalam konteks ketatanegaraan, visi dan misi kebangsaan ini tentunya harus diterjemahkan ke dalam program kerja pemerintah. Dulu sebelum menjadi program kerja pemerintah, visi dan misi kebangsaan di GBHN yang disusun oleh MPR. Nah, masa berlaku GBHN itu kita tahu dulu adalah 5 tahun. Nah, dari GBHN ini kemudian pemerintah atau eksekutif itu kemudian menyusun program kerja pemerintahan. Nah, persoalannya adalah setelah kita melakukan amandemen 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 45, sejak tahun 2000 kita tidak lagi memiliki GBHN. Nah, sebagai gantinya, pemerintah kemudian bekerja menggunakan apa yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJP, sebagai dasar pembangunan. Nah, lalu bahasa teknisnya itu dibuat dalam RPJMN 5 tahunan. Ya, jadi RPJP itu 25 tahun, sementara RPJMN itu adalah 5 tahunan. Nah, sekarang kembali ke soal ini, soal wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 yang agendanya adalah ingin menghidupkan kembali GBHN. Nah, tapi kemudian karena sistem ketatanegaraan kita sudah berubah, ya, sesudah 4 kali amandemen itu namanya bukan lagi GBHN, tapi yang diwacanakan adalah PPHN, pokok-pokok haluan negara. Nah, menurut saya lepas dari soal apa motif politik sebenarnya di balik agenda amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 ini, karena isu yang muncul adalah mengenai GBHN, saya menangkap harus diakui ada kegelisahan yang cukup besar dari sejumlah pihak mengenai soal visi dan misi pemerintahan.
Sebab kalau kita bicara mengenai GBHN, isinya memang adalah visi dan misi pemerintahan. Ya, sebuah turunan dari visi dan misi kebangsaan. Jadi ini persis seperti topik diskusinya teman-teman DPW Partai Umat hari ini. Kalau disederhanakan, latar belakang amandemen ini kurang lebih adalah saat ini, diakui atau tidak, kita sedang mengalami krisis visi dan misi pemerintahan. Ya, jadi wacana amandemen itu sebenarnya dibaliknya itu adalah kegelisahan mengenai krisis visi dan misi. Nah, persoalannya adalah krisis visi dan misi pemerintahan ini di mana akarnya? Apakah di dalam sistem ketatanegaraan kita atau ada di aktor-aktornya sebenarnya? Gitu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, mari kita lihat dari kacamata sistem ketatanegaraan dulu. Secara formal, konsep mengenai GBHN memang tidak ada lagi di dalam konstitusi. Namun secara yuridis, konsep ini telah digantikan sebenarnya oleh yang namanya RPJP dan RPJMN tadi. Jadi mestinya, meskipun tidak ada lagi GBHN, posisi RPJP dan RPJMN ini seharusnya bisa menggantikan peran vital GBHN di atas kertas ya. Tetapi ternyata di dalam prakteknya itu tidak terjadi. Jadi ada ketidaksetaraan konsep. Kalau saya kaji, ada ketidaksetaraan konsep antara GBHN dengan RPJP dan RPJMN. Kenapa GBHN ini tidak setara dengan RPJP dan RPJMN? Karena GBHN ini dirumuskan oleh lembaga tertinggi negara, MPR, yang sekarang posisinya tidak ada lagi, gitu, lembaga tertinggi negara. Ya. Jadi GBHN ini ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara dan kemudian dirumuskan dalam satu ketetapan. Kita tahu dalam sistem perundang-undangan kita, TAP MPR itu posisinya lebih tinggi dari undang-undang. Ya. Jadi secara yuridis ternyata konsep ini memang tidak setara. Kemudian secara teknis juga GBHN ini disusun oleh MPR melalui badan pekerja yang kemudian membentuk panitia ad hoc gitu. Yang isinya panitia ad hoc ini bisa membentuk tim pakar ya. Dan GBHN ini kalau kita ingat ya, MPR sebelum reformasi ini. Jadi kalau sesudah reformasi ini kan sistem pemerintahan kita ini kan sistem bikameral nih, parlemennya ya. Jadi ada partai politik di DPR dan ada perwakilan daerah kayak gitu. Jadi MPR itu adalah gabungan antara partai politik dengan wakil dari daerah. Sistem bikameral. Nah, kalau kita ingat, MPR sebelum di amandemen, posisi MPR sebelum di amandemen, ini sebenarnya lebih dari sistem bikameral. MPR kita itu sistemnya multikameral gitu. Di situ ada utusan golongan, ya. Di situ ada utusan daerah. Jadi pluralitas kebangsaan kita itu diwakili oleh MPR. GBHN ini dirumuskan, dibahas di dalam MPR yang multikameral tadi. Nah, secara konseptual kemudian kedudukan GBHN ini memang berbeda dengan RPJP dan RPJMN. Jadi kedudukan ketatanegaraannya jauh lebih tinggi, ya, dan jauh lebih level abstraksinya jauh lebih tinggi gitu. Nah, sementara itu kalau kita lihat. Kalau kita merujuk kepada PP nomor 40 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Jadi RPJP dan RPJMN ini disusun oleh kementerian, terutama oleh Bappenas melalui mekanisme musrenbang. Nah, jadi karena disusun oleh kementerian, level abstraksinya memang jadi sangat teknis. Karena sangat teknis, sangat bisa jadi kita akan bisa kehilangan visi dan misi kebangsaan. Ya. Nah, jadi saya melihat di balik sebenarnya wacana amandemen untuk memasukkan lagi ke GBHN itu kalau dirumuskan sebenarnya kegelisahan di baliknya adalah itu tadi. Kegelisahan mengenai visi dan misi, arah pembangunan ekonomi, arah pembangunan ke depan itu bagaimana. Nah, itu dari sisi sistem ketatanegaraan. Kemudian yang kedua dari soal aktor ya. Saya kira ini juga ada persoalan serius gitu. Jadi harus diakui sebagian besar presiden kita yang naik pasca reformasi ini memang lemah sekali leadership-nya. Ya. Nah, selama ini
lemahnya leadership para presiden yang naik pasca reformasi ini selalu coba kita tambal itu dengan cara yang keliru. Yaitu dengan apa? Dengan merebut dominasi dukungan partai politik di parlemen. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian yang terjadi adalah fungsi kontrol parlemen ini semakin melemah gitu. Ya. Karena semuanya diajak bergabung masuk ke dalam pemerintahan, ya, sehingga DPR tidak lagi bisa mengawasi secara objektif, proporsional lembaga eksekutif. Nah, lemahnya leadership para presiden yang terpilih pasca reformasi ini, saya kira berimplikasi sangat serius terhadap kualitas visi dan misi yang dihasilkan. Dan efeknya kemudian jadi sangat serius. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya, RPJMN itu kan sebenarnya di atas kertas itu kan visi dan misi capres cawapres ya, yang didaftarkan ke KPU, kalau menang itu kan kemudian disusun dibahas kembali menjadi RPJMN. Nah, coba kita lihat ya. Salah satu wacana besar yang muncul pasca Pilpres 2019 kemarin itu adalah wacana pemindahan ibu kota. Ini kan agenda yang sangat besar sebenarnya. Agenda yang sangat serius, yang sangat besar. Tapi kalau kita baca dokumen visi dan misi Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf misalnya yang disetorkan ke KPU, agenda ini tidak ada. Agenda ini tidak ada. Tapi tiba-tiba sesudah dilantik, agenda pemindahan ibu kota ini muncul kayak gitu. Nah, saya kira wacana pemindahan ibu kota ini adalah contoh konkret bagaimana krisis visi dan misi ini memang benar-benar ada di dalam sistem pemerintahan kita. Jadi sebuah agenda besar tidak pernah ada diskusinya, tidak pernah dirancang, tiba-tiba muncul begitu saja gitu. Menjadi agenda pemerintah. Yang semua orang kemudian dipaksa, semua lembaga dipaksa untuk tunduk ya, mengikuti garis ini. Nah, jadi saya melihat itu tadi gitu. Jadi dalam konteks visi dan misi kita memang saat ini sedang mengalami krisis visi dan misi kayak gitu, yang itu diakibatkan dari sistem kayak gitu ya. Kita mengubah sistem ketenaganegaraan tapi tanpa konsep yang tanpa konsep yang padu gitu, sehingga akhirnya kemudian mengalami mengalami chaos, bug, ada kegagalan sistem gitu. Karena kita mengubah sistem tidak secara sistemik. Yang kedua adalah ya itu tadi, ada persoalan aktor, persoalan leadership kayak gitu, sehingga kemudian arah visi dan misi kebangsaan kita menjadi tidak jelas. Karena arah visi dan misi kebangsaan tidak jelas, otomatis ekonomi ada di dalamnya ya. Jadi pembangunan ekonomi ada di dalam. Ekonomi ini kan sebenarnya hanyalah subset dari visi dan misi besar kebangsaan. Nah, kalau visi dan misi kebangsaannya bermasalah, arah pembangunan ekonomi kita juga tentu saja jadi bermasalah. Nah, satu contoh lagi ingin saya kemukakan. Saya dari dulu sedang mengemukakan contoh ini ya di dalam kelas. Jadi betapa bermasalahnya sistem ketenaganegaraan yang kita pilih itu. Kita lihat dari cara kita mengelola otonomi daerah. Jadi kita tahu Cina itu negara penduduknya 1,4 miliar. Ada berapa daerah otonom di Cina? 33 daerah otonom saja. Sehingga satu daerah otonom itu kurang lebih melayani 42 juta orang. Kita lihat negara besar lain, misalnya India. India itu penduduknya 1,3 miliar. Berapa jumlah daerah otonom di India? 35. Cina 33, India 35. Jadi dengan jumlah penduduk 1,3 miliar, artinya satu daerah otonom di India itu melayani 37 juta orang. Nah, sementara kita lihat Indonesia itu jumlah penduduknya 271 juta. Ada berapa daerah otonomnya? 514, bayangkan. Ya kan? Kita kan otonominya ada di level kabupaten kota kan. Jumlah kabupaten kota kita sekitar 514. Jadi artinya apa? Satu pemerintah daerah otonom itu melayani 529.000 orang. Betapa sangat tidak efisiennya. Sehingga kemudian tidak heran pemerintah sendiri kan berkali-kali mengeluh ya, apakah Kemendagri, apakah Kemenkeu gitu. Jadi dari semua daerah otonom
di kita itu 91%-nya tidak mandiri secara fiskal. Gitu. Jadi hanya 9% saja sebenarnya yang mandiri secara fiskal. Artinya mampu membiayai rumah tangga pemerintahannya dengan perekonomian daerahnya sendiri. Gitu. Sementara 91%-nya tidak mandiri secara fiskal. Gitu. Jadi harus disubsidi oleh daerah lain, dari pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tetapi sudah 20 tahun kita tidak pernah membahas untuk mengkoreksi ini gitu. Apakah kita mau memperbaiki atau bagaimana kayak gitu. Tidak pernah ada diskusi yang serius kayak gitu untuk melihat bahwa ini adalah persoalan serius nih tata kelola kita. Gitu. Jadi kalau kita ngomong utang, kenapa pemerintah utang terus apa segala macam kayak gitu. Saya ingin mengemukakan isu lain gitu loh. Ya. Kita mungkin kayak gitu sangat boros karena kita tidak efektif dalam mengatur tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, terutama misalnya dalam menentukan daerah otonomi. Kenapa sih otonomi daerah itu harus di kabupaten kota? Kenapa tidak di provinsi? Gitu. Sehingga kemudian bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Nah, kita nggak pernah membuka diskusi ini sesudah 20 tahun reformasi. Nah, jadi saya melihat persoalan-persoalan inilah gitu. Jadi karena kita kehilangan jejak mengenai visi dan misi kebangsaan, kita akhirnya jadi tersesat gitu. Jadi tersesat kemana-mana. Ya, kita jadi bingung gitu loh. Kita bingung memperbaikinya dari mana. Gitu. Kita kehilangan visi itu tadi. Kita kehilangan visi dan misi kebangsaan untuk apa, ya, bagaimana negara ini, ya, dicita-citakan oleh para pendiri negara. Gitu. Kita sekarang kehilangan jejak sepertinya. Bingung gitu. Dan kemudian ya beberapa orang mencoba memperbaikinya dengan cara yang sangat tidak sistemik. Jadi saya melihat wacana GBHN, amandemen kelima hanya untuk GBHN ini kan hanya wacana tambal sulam gitu. Ya, jadi seolah-olah kurang lebih kan kayak ini ya kalau dalam ini kayak ingin mencampur tembakau enak dengan bakso enak, itu kan padahal kan ya hasilnya jadi nggak enak gitu. Tembakau enak dicampur dengan ini kan persoalan sistemik gitu loh. Jadi nggak bisa kita kehilangan jejak visi misi kebangsaan kemudian kita amandemen masukkan lagi kayak gitu ya kan GBHN gitu. Kan nggak seperti itu logika ketatanegaraan. Logika sistem kan tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi kita harus merut dulu kayak gitu. Akarnya apa ya, terus kemudian bagaimana jalan keluarnya dengan lebih sistematis. Jadi saya melihat persoalan kita hari ini terkait dengan visi misi itu adalah itu. Kita tersesat, kita kehilangan jejak ya, untuk mengenali visi sebenarnya visi dan misi bangsa ini sebagaimana yang diciptakan oleh para pendiri negara. Dan saya kira bagus sekali Partai Umat memulai syukuran peresmian partainya dengan mengawali membicarakan visi dan misi ini. Kurang lebih sebagai pemantik diskusi, Mas Habib, itu saja kayak gitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada narasumber ketiga Mas Tarin Nugroho yang telah memaparkan materinya tentang visi misi tentunya kaitan dengan visi misi negara Indonesia tahun 2045, di mana lebih banyak poinnya adalah mengkritisi ya tentang ketatanegaraan, kemudian tentang sistem dan sebagainya. Seolah-olah pemerintah ini gamang, arahnya mau dikemanakan bangsa ini. Sebelum saya lanjutkan, saya menyapa dulu sahabat-sahabat yang telah bergabung ya. Ini ada dari luar DIY, ada dari DPW Lampung ya, dari Banten ya, dari Aceh juga dari telah hadir, dari Purwokerto. Alhamdulillah ini tidak hanya DIY saja, jadi insya Allah diskusi ini sifatnya nasional. Untuk berikutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sekali lagi kami harapkan kepada para peserta diskusi agar menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya, karena di kolom chat tadi tidak ada yang menanyakan secara detail ya, secara jelas tentang materi sore hari ini. Barangkali nanti
pertanyaannya akan langsung disampaikan melalui pesan suara atau suara langsung dari para peserta. Untuk itu, bagi yang ingin bertanya, kami harapkan untuk raise hand, ya, silakan tekan tombol raise hand-nya. Kita buka 3 penanya, ya, karena kita waktunya sudah jam 16.45. Kita akan selesai tentunya sebelum adzan maghrib. Harapannya nanti ketiga-tiganya bisa dijawab dengan tuntas. Ini sudah ada 2 yang raise hand. Langsung saja untuk menyikat waktu dari Mas Anas di PC Sleman, ya. Monggo, kami persilakan waktunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Ustadz Jazir sepakat dan menapa nggih, gregetan Ustadz berkaitan dengan dai-dai kita yang secara kompetensi mereka kapabilitasnya pun juga sudah memadai, tetapi nek kon niru Ustadz Jazir tuh gimana caranya ya agar mereka itu berani melakukan, menyampaikan dakwah berkaitan dengan masjid itu tempatnya untuk politik. Masjid itu tempatnya untuk menggerakkan ekonomi. Masjid itu untuk tempatnya bagaimana mensejahterakan jamaah dan umat di sekitarnya. Nah, berkait dengan menikah, Sleman, DPC Sleman sedang menyiapkan, besok pagi kita ada kajian untuk umat, tetapi kita juga sedang menyiapkan pembekalan untuk para mubaligh, dai, ustadz di Kecamatan Sleman, bukan untuk mereka itu nggak bisa atau belum ngerti, belum paham mengenai agama, apa yang mereka sampaikan, tetapi kita lebih bagaimana mereka berani menyampaikan. Nah, kagem Ustadz Jazir rasanya lebih bagaimana tipsnya dan kasuwun kersa nanti pada event tertentu, pada sesi tertentu untuk penyampaian pembekalan para mubaligh dai Sleman menika kita badhe sowan untuk ngaturi memberikan salah satu sesi di pembekalan menika nggih nggih. Wabillahi ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Ustadz Jazir untuk ditanggapi. Ya, jadi sebetulnya kata kuncinya adalah merdeka, ya. Jadi masjid itu kan sebuah institusi sosial yang tidak boleh ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Itu ayatnya jelas, walam yakhsha illallah. Ya, jadi karena pemberani syaja'ah itu adalah syarat sebagai seorang pemimpin. Jadi orang masjid itu berciri, ya, tegak sholatnya, tunaikan zakatnya, dan punya keberanian. Kalau masjid sudah tidak berani, ini benteng terakhir umat. Bagaimana dengan umat itu? Maka Belanda dulu melalui Raad Agama atau Kementerian Agama zaman Belanda itu kemudian membuat Stadblad supaya para khotib itu tidak berani bicara politik dan ekonomi. Nah, sekarang ini masih banyak pikiran para pengelola masjid itu terikat oleh Stadblad nomor 26 tahun 1903. Istilah saya itu masjid-masjid kolonial yang harus dimerdekakan. Ya, harus dimerdekakan. Karena institusi kampus bisa dikuasai dengan suara pemilihan rektor 35% di tangan Menteri Pendidikan. Akibatnya rektor itu justru bisa membungkam, ya, suara mahasiswa dan suara dosen-dosen yang kritis. Bahkan sekarang guru besar itu menjadi administrator pendidikan, dia tidak lagi jadi guru bangsa karena dibebani oleh tugas-tugas administrasi. Sehingga persoalan-persoalan rakyat yang seharusnya dipecahkan oleh para guru besar itu tidak bisa karena guru besar telah sibuk dengan tugas-tugas administrasi sebagai administrator pendidikan. Demikian juga guru-guru kita di sekolah. Tidak lagi melatih dan mengajarkan kemerdekaan kepada anak didik, karena dia sibuk juga dengan tugas administrasi. Pendidikan nasional kita tidak mengikuti aturan negara
tetapi mengikuti selera penguasa. Ya, negara dan pemerintah ini berbeda. Negara ini selamanya abadi, tapi pemerintah ini berganti, ada sirkulasi. Jadi pendidikan nasional itu tidak boleh mengikuti kehendak menteri sebagai bagian dari tangan presiden, tapi harus mengikuti kehendak undang-undang dasar, mengikuti kehendak konstitusi. Ya. Sebab kalau pendidikan ini diatur, dikendalikan termasuk pada materinya, nanti seperti zaman Belanda tahun 1921 mengeluarkan ordonansi sekolah liar, yang pada waktu itu sebagai respon atas ajaran-ajaran kebangsaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dan Tamsiswa, kan gitu. Ya, jadi maka masjid itu satu-satunya institusi yang tidak bisa, karena di Indonesia masjid didirikan oleh rakyat, bukan didirikan oleh kantor Kementerian Agama. Ya, jadi ini ya, maka masjid harus menjadi sumber kemerdekaan. Oleh karena itu dalam visi para pendiri negara disebutkan ya, dan pergerakan ya rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi bukan karena kita bersatu bisa merdeka, kita akan bisa bersatu kalau kita merdeka. Jadi sekarang ormas mau tamar, mau kongres, minta sumbangan pemerintah. Artinya ormasnya tidak merdeka, maka ormasnya bisa dipecah belah. Ya, pimpinannya bisa disusupkan orangnya pemerintah karena bantuan muktamar dari pemerintah. Jadi harus merdeka untuk bisa bersatu itu. Partai mau kongres harus mendatangkan presiden. Sehingga ketua umum partai bisa orangnya presiden. Jadi ini tidak mungkin rakyat itu bersatu kalau tidak merdeka. Jadi partai itu kalau kongres harus iuran dari anggota. Demikian juga ormas. Kalau mau tamar iuran dari anggota. Tidak boleh mengajukan proposal ke pemerintah. Nanti dia tidak bisa bersatu di ormas itu karena tidak merdeka. Ya, maka para pendiri negara dalam visionnya jelas itu. Apa? Merdeka dulu, baru bersatu. Ya, telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu. Lah, merdeka dulu, baru bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi jangan sampai ini partai baru umat ini nanti kalau mau kongres minta sumbangan pemerintah. Lebih baik tidak ada partai umat kalau begitu. Namanya partai tangan kanan pemerintah. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, Mas Tazir. Untuk penanya berikutnya kami persilahkan dari Pak Duyanto, yakni dari DPW Partai Umat Kalimantan Timur. Kemudian juga nanti ada pertanyaan dari chat, nanti bisa dijawab oleh siapa saja, monggo. Lebih baik mana, positif negatif menggunakan ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam atau syariah? Ini dari Gindo DPC Depok. Tapi tentunya untuk pertanyaan berikutnya kami persilahkan kepada Pak Duyanto dari DPW Kaltim, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Duyanto Purnomosidi dari Kalimantan Timur. Buyut saya di Sleman juga, cuma saya lahir di Samarinda. Tembuni saya dipendam di Kaltim. Jadi kedengaran Pak ya suara saya? Dengar. Ya, saya ingin menanggapi sedikit dari paparan Pak Tarli Nugroho. Kalau saya sih amandemen UUD 45 itu malah isunya ke yang presiden periode tiga periode itu Pak. Kalau masalah GBHN, kalau itu harus dirubah ada GBHN, partnernya presiden dipilih oleh MPR gitu. Kalau model pemilihan masih sekarang itu memang kalau RPJP yang saya tahu itu diputuskan oleh DPR sama presiden, Pak. Memang diatur, dirancang oleh kementerian. Sama dengan RPJP daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, 25 tahun. Itu antara DPRD dan gubernur. Tetapi dia harus merujuk kepada RPJPN nasional.
Nah, itulah yang kadang-kadang belum menyinkronkan antara pusat dan daerah. Sebetulnya kalau saya pikir bunyi dari RPJP itu sebetulnya memang terukur karena lebih profesional, birokrasi kan. Nah, masalah politik itu hanya simbol-simbol saja, seperti sekarang di Kaltim ya. Dulu gubernurnya Pak Awang Faruk, sekarang Pak Isran. Itu saya lihat RPJM-nya hampir mirip saja isinya. Hanya dulu misalnya bersama kita bisa tagline-nya, sekarang menjadi Kaltim berdaulat. Tetapi intinya sama, parameternya mau ngapain kita 5 tahun ini. Nah, visi misi pilkada itu, calon gubernur dan wali kota itu hanya menjadi RPJP menengah 5 tahunan, tapi RPJP itu dirancang oleh berdua. Itulah sehingga seharusnya memang nasional juga begitu 25 tahunan. Nah, Pak Jokowi dia harus membuat visi misinya sesuai dengan RPJP 25 tahunan. Nah, tinggal kita kemarin apakah kita kena masyarakat kita yang belum pintar. Nah, kenapa IKN harus baru disampaikan setelah pemilu? Kalau saya sih analisa saya kalau disampaikan sebelum pemilu kayaknya Pak Jokowi kalah. Karena yang senang IKN itu orang di luar Jawa, terus di Kalimantan Timur misalnya kan. Orang Jawa mungkin nggak senang. Jadi makanya dia pintar juga nih kayaknya. IKN baru disampaikan setelah pemilu. Nah, kemudian masalah otonomi tadi di kota kabupaten, sebetulnya saya melihat dalam pelaksanaannya masih diikat juga Pak oleh pusat. Dalam UUD 45, bidang yang dikuasai pusat itu sebenarnya hanya 5. Pertahanan keamanan, agama, keuangan, peradilan atau hukum, dan sebagainya. 5, ada 5. Nah, pada kenyataannya, semua bidang tetap diikat oleh pusat. Karena di dalam UUD 45 itu ada kepentingan nasional yang diatur undang-undang. Jadi UUD 45 ini menafsirkan dirinya sendiri, sama dengan misalnya Al-Ma'un kan, siapa yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik ini didirikan situ, diberi penjelasan. Di UUD 45 ternyata begitu, dalam pasal awalnya hanya 5 katanya, keamanan, pertahanan kan, pertahanan keamanan kan semua nasional itu, polisi, kemudian TNI. Tapi di bawah pasal selanjutnya ada beberapa hal yang diatur oleh undang-undang. Sekarang masalah kehutanan, masalah pertanian, perikanan, masih tergantung daerah itu tergantung pusat. Otonomi daerah sebetulnya hanya pemindahan uang saja. Yang dulu misalnya gajinya guru, pegawai negeri sipil diambil di kas negara, sekarang masuk ke APBD dalam badan tubuh APBD dalam bentuk transfer dari pusat. Itu aja yang besar. Dikeluarkan juga sebetulnya untuk guru lagi. Nah, ini contoh yang di belakang layar saya ini adalah tambang batubara, pit batubara. Dulu waktu Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah PP ke Samarinda, saya bawa ke sini. Ini dulu belum ada airnya. Sekarang sudah berisi air. Nah, ini adalah kondisi di daerah-daerah yang banyak lubang tambang, yang sebetulnya penghasilannya juga masuk ke pusat. Ya, tadi mungkin ada beberapa daerah yang tidak mampu keuangannya, itu disuplai dari berbagai daerah penghasil sumber daya alam. Nah, justru nah ini yang harus dimengerti juga oleh kepentingan nasional, bahwa di daerah juga berkembang pemikiran-pemikiran bahwa pusat itu nggak adil gitu sekarang ini. Dipersingkat ya Mas Dwi ya. Ya, saya rasa itu Pak. Nah, tadi menyinggung kan ada Pak M. Jajir ASP tentang masalah ormas tidak boleh ngambil uang APBD. Justru kalau saya di dalam setiap ADRT itu kan ada sumbangan tidak mengikat. Nah, tinggal dipertegas. Karena kalau kita justru tidak meminta mengambil, ya sayang sekali karena di APBD, di APBN, uang itu adalah sebenarnya uang kita juga, uang dari hasil tambang, dari harta karun bumi kita. Nah, kalau kita tidak ikut menikmati, dan itu sebetulnya untuk kepentingan umat juga, ya malah dimanfaatkan oleh yang lain. Ya, kita hanya mempertegas bahwa organisasi kita tidak terikat dengan sumbangan dari siapapun. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Prof. Bambang Cipto dari Mas Firman Hamidi ya. Indonesia sekarang dikelola oleh 2 pasang capres dan cawapres yang dulu bersaing di 2019. Jadi 4 orang yang pernah menawarkan proposal perbaikan bangsa. Tapi sampai sekarang nggak beres-beres, tapi hutang semakin bertambah. Bagaimana Prof? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini masalah ekonomi ya. Tanya mesti ke Pak Ali Nugroho yang tepat ini, karena bidang saya politik. Tapi yang jelas memang
pemerintah saat ini kesulitan ya untuk bisa memenuhi janji-janji kampanye di masa lalu itu ya. Karena walaupun dulu pernah kita mendapat predikat sebagai negara maju, dalam waktu beberapa bulan kita drop menjadi negara yang berpenghasilan rendah. Sekarang kita negara miskin gitu ya. Utang kita banyak sekarang ya. Itu berarti memang kapasitas pemerintah di dalam membuktikan kemampuan mereka sebagai rejim yang mampu memberikan kesejahteraan rakyat memang tidak terbukti gitu ya. Memang masalahnya ya tidak mudah kita membolak-balikkan keadaan sekarang, membuktikan bahwa pemerintah ini tidak mampu itu sulit. Sulitnya apa? Karena tekanannya sangat besar. Saya katakan bahwa pengaruh eksternal di Indonesia ini sangat kuat sekali ya. Jadi sekarang ini rezim otoriter sedang naik daun, terutama dari Cina. Itu membuat Indonesia dengan enak saja menerapkan apa yang dilakukan di Cina. Gitu. Jadi cara berpikir orang-orang otoriter kembali pada masa Orde Baru ini. Itulah yang saya katakan bahwa negara rezim otoriter karena nggak peduli mampu atau tidak menyampaikan kesejahteraan rakyat, yang penting mereka berkuasa. Yang penting kuasa kan itu aja. Nah ini saya kira tugas Partai Umat, apa partai yang sekedar menjadi partai saja, ornamen yang indah gitu ya, atau bekerja keras ya. Kalau kita ambil contoh misalnya Obama itu sebelum menjadi presiden dia orang yang banyak menciptakan karya-karya di tingkat negara bagian ya. Nah, seperti Pak Jasir lah gitu ya, banyak memberikan bantuan kepada rakyat ya. Pokoknya membantu bagaimana warga Amerika di negara bagian bisa menikmati. Jadi sebelum menjadi presiden dia sudah berkarya di tingkat bawah gitu ya. Bukan tiba-tiba menjadi anggota partai kemudian anggota senator lalu berkuasa, tidak. Buktikan dulu bahwa dia mampu mendelivery, istilahnya mendelivery, memberikan, mewujudkan impian rakyat. Kita sekarang butuh vaksin. Umat apa yang dilakukan dalam hal vaksinasi? Gitu ya. Ya, banyak pengangguran. Partai Umat sudah buat apa sekarang? Daftarnya banyak sekali. Itu harus dimulai sejak sekarang. Jangan nunggu 2004. 2004 itu kan diulang lagi nanti 2009, 2009 lagi 34. Berulang nggak masalahin. Tapi segera partai baru itu membuktikan dia itu mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kalau dia tidak mampu, hanya berharap menang, itu sudah salah start ya. Awalnya sudah keliru duluan. Menjadi partai itu bukan bisa melayani rakyat dengan partainya, bukan menang. Soal nggak menang, dapat suara nggak masalah. Tapi kegiatan memberikan pelayanan harus tetap berjalan. Karena ini saya kira yang menjadi persoalan dasar partai baru adalah saya melihat hanya ingin menjadi partai yang besar. Bukan seperti itu. Sejak sekarang harus membuktikan mampu berbicara dengan baik kepada rakyat dan memberikan yang terbukti. Berilah pelayanan yang terbaik sejak sebelum menjadi partai besar. Lewat dari partai besar tidak dibek kalau partai yang lebih besar lagi nanti. Jadi harus sejak sekarang ada pembuktian. Ya dari akar rumput, buktikan sejak sekarang. Nggak usah nunggu nanti, nggak usah nunggu 2004. Ya buktikan sejak sekarang Partai Umat memang hebat dan pilihan. Terima kasih. Manturun Prof. Untuk selanjutnya tanggapan dari Mas Duyanto tadi kepada Mas Tali Nugroho tentunya terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Zahir SP, dan ini saya rasa untuk sesi diskusi sampai situ saja. Nanti setelah Mas Tarli kemudian dilanjut dengan Ustadz Zahir, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan konklusi ya, dan kita tutup karena kita sudah jam 17 lebih 4 menit ini. Maghribnya tinggal setengah jam lebih dikit ya. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Tali Nugroho untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Duyanto dari Kaltim tadi. Monggo. Oke. Terima kasih tadi tanggapannya Mas Dwi. Saya justru melihat tanggapan itu dari kacamata ironi gitu. Jadi di satu sisi kita menerapkan, kita judulnya adalah otonomi ya, otonomi daerah di level kabupaten kota. Nah, tetapi dalam prakteknya, pertama gini,
kita menerapkan otonomi di level kabupaten kota yang terbukti secara fiskal itu tidak efisien, sangat membebani gitu ya, sangat membebani keuangan negara, sangat membebani gitu fiskal kita. Yang kedua, di dalam prakteknya, meskipun otonomi itu kita sebut dipraktekkan di level kabupaten kota, tetapi prakteknya kan yang terjadi terutama dalam 10 tahun terakhir itu kan kecenderungannya adalah resentralisasi gitu. Ada banyak sekali kewenangan yang tadinya dimiliki daerah itu kemudian ditarik lagi ke pusat gitu. Kita lihat misalnya apa perda gitu, itu kan harus direview gitu, ya. Jadi kepala daerah, bupati, wali kota dengan DPRD itu tidak sepenuhnya memiliki kewenangan otonom gitu. Karena kemudian perda-perda yang mereka hasilkan itu harus direview dulu oleh gubernur, direview dulu oleh Mendagri gitu. Apalagi sejak Pak Jokowi ini kan melalui berbagai macam paket kebijakan ekonomi yang jumlahnya banyak itu. Terus kemudian berbagai omnibus law yang sudah dan sedang dibahas itu kan semuanya kan isinya kan sebenarnya kan resentralisasi gitu. Jadi mengambil kembali kewenangan yang 20 tahun yang lalu kita sudah serahkan kepada daerah untuk menjadi daerah otonom, tapi kemudian kewenangannya ditarik kembali gitu. Jadi sehingga kemudian akhirnya jadi ironi gitu ya. Secara fiskal, desentralisasi di level kabupaten kota itu membebani fiskal kita. Nah, terus kemudian secara kewenangan kayak gitu, daerah itu sebenarnya tidak benar-benar berwenang karena kewenangannya kemudian saat ini banyak lagi ditarik oleh pemerintah pusat melalui berbagai rancangan omnibus law gitu. Jadi peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah sekarang ini kan polanya kan pola omnibus law gitu. Jadi bisa menerabas banyak sekali peraturan-peraturan lain gitu yang ada di dalam berbagai undang-undang kayak gitu. Sehingga kemudian ditarik lagi ke pusat gitu. Jadi saya melihat justru dengan adanya ironi praktek otonomi daerah di kita, saya kira sudah saatnya kita untuk membicarakan ulang strategi desentralisasi ini dengan agak lebih serius gitu. Terus terang ini kalau kita ngomong inefisiensi dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan praktek ekonomi yang kita praktekkan 20 tahun terakhir ini. Itu satu. Yang kedua terkait soal tadi pertanyaan mengenai ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, saya kira kurang lebih jawabannya adalah pada bagaimana kita menempatkan relasi antara agama dengan Pancasila ya kurang lebih kongruen lah ini ya di situ. Sebenarnya kan gini, ekonomi Pancasila itu kan sebenarnya politik ekonomi gitu. Jadi politik ekonomi itu kita harus membedakan ekonomi politik dengan politik ekonomi. Gitu. Nah, wacana ekonomi Islam itu kan sebenarnya wacana ilmu ekonomi gitu. Nah, sementara ekonomi Pancasila itu adalah wacana politik perekonomian, yaitu bagaimana suatu negara mengorganisasikan strategi ekonominya kayak gitu dalam berbagai kebijakan. Nah, itu yang disebut sebagai politik perekonomian. Jadi saya kira kita tidak harus membenturkan, level konseptualnya berbeda gitu ya. Level konseptual antara ekonomi Pancasila dengan ekonomi Islam itu beda gitu. Ekonomi Islam itu sains gitu ya, wacana mengenai ilmu ekonomi gitu ya, bagaimana perbankan dan lain sebagainya, bunga ya, ininya. Sementara ekonomi Pancasila itu adalah wacana mengenai politik ekonomi, bagaimana negara mengorganisasikan sumber dayanya kayak gitu. Itu untuk tujuan politik kebangsaan gitu. Saya kira itu saja tanggapan saya, Mas Habib. Terima kasih. Oke, Mas Salim atau Nun tanggapannya. Lanjut ke Ustadz Haji LSP kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Dwi tadi atau sanggahan barangkali mungkin ya kaitannya dengan anggaran pemerintah untuk ormas atau partai politik. Monggo. Ya baik, jadi yang pertama bahwa tidak ada institusi yang lebih merata di Indonesia kecuali masjid, karena hampir 1 juta masjid dan musola di Indonesia.
Jadi tidak mungkin pendidikan politik lewat cabang-cabang partai politik, tidak akan menyentuh rakyat. Rakyat akan terus menjadi floating mass, massa mengambang tanpa visi dan pemahaman politik. Jadi kalau ingin meningkatkan kualitas politik rakyat, masjid harus bicara politik. Tetapi masjid tidak boleh dikooptasi oleh partai politik. Ya, jadi umat harus cerdas, rakyat harus cerdas tentang politik. Jadi khotbah itu harus mencerahkan tentang politik. Harus bicara bahwa penyimpangan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan diukur dengan ukuran konstitusi itu menyimpang atau tidak. Semua khotib harus bicara itu. Rakyat harus ngerti. Jadi ketika ada pemilu tidak tergiur dengan amplop, tidak tergiur dengan macam-macam. Tapi dia sudah punya visi politik. Jadi kalau Indonesia mau maju sebagai negara, maka masjid, musola, majelis taklim harus dibuka menjadi tempat pendidikan politik dan tempat menyiapkan kader-kader politik. Ya, harus. Kalau tidak, tetap saja londo godong, kata Sutarjo, Presidennya Jokowi yang perilakunya sama dengan John Peterson Kun gitu. Jadi itu aja kira-kira ya. Jadi harus ada wacana. Yang kedua, bahwa kemandirian rakyat itu harus tegas. Sudah terbukti kok PAN kemudian diambil alih, kemudian buat partai umat, ini kan jelas karena apa? Kongresnya dibiayai, bahkan pengamanannya oleh polisi, kan gitu. Ya, itu Anda tidak usah menutup fakta. NU muktamar karena dibiayai, akhirnya yang didukung oleh mayoritas tidak terpilih karena ada politik-politik kekuasaan dengan dana bermain di situ. Dan bahkan tidak hanya ormas itu, ormas kepemudaan, semuanya bisa dikooptasi ketika dia bergantung. Jadi rakyat itu harus merdeka supaya rakyat bisa bersatu. Kalau rakyat tidak merdeka karena ngemis kepada kekuasaan, ya pemimpinnya dipilihkan oleh para penguasa itu. Ya, Partai Umat ini lahir karena korban daripada itu, ketidakmandirian itu. Ini salah satu contoh. Saya bicara belah-belahan aja ya. Karena Pak Amin yang pendiri PAN digusur kemudian diambil alih oleh Zulkifli Halim kan gitu. Ya, oleh Zulkifli Hasan maksud saya. Itu kan satu fakta bahwa itulah buruknya otak para pemimpin partai dan ormas yang selalu ini daripada dimanfaatkan orang-orang. Nggak peduli. Umat harus mandiri, rakyat harus mandiri. Negara harus lemah di hadapan rakyat. Jangan pemerintah kuat sehingga rakyat lemah. Ya, kemerdekaan kita itu untuk menguatkan rakyat dan memperlemah kekuasaan. Bukan memperkuat kekuasaan dan memperlemah rakyat. Itu ya, itu konsep Islam dan konsep Pancasila dalam hal kedaulatan rakyat sama. Kedaulatan di tangan rakyat. Bukan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga bukan di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu konstitusinya jelas. Ya, jadi rakyat supaya kuat bersatu harus merdeka. Institusi kerakyatan yang berupa ormas, orpol, parpol tidak boleh. Bahkan kalau perlu kongres partai jangan ngundang presiden, dibuka oleh ketua umum partai, bukan oleh presiden. Itu tanda lemahnya partai politik di hadapan kekuasaan. Ya. Ini penting sekali jiwa merdeka itu. Itulah yang ditekankan oleh para pendiri negara yang gagah berani. Bahkan dengan lantang di dalam alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kemerdekaan itu di alinea pertama. Salah satu ciri merdeka tidak pernah berpikir minta bantuan. Saya ini super radikal. Di dalam konsep kenegaraan, radikalis. Saya ini radikal konstitusional. Jadi, ya tidak bisa moderat kompromi-kompromi. Itu. Nah, kemudian tentang otonomi daerah.
itu sebetulnya kebijakan pemerintah hari ini mengikuti sistem pemerintahan Belanda yang disebut dengan central bestuur. Kekuasaan di tangan pusat, bahasanya otonomi. Kenyataannya peraturan Menteri Dalam Negeri itu bisa memotong janji-janji kampanye kepala daerah karena keuangan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang tidak dipilih itu lebih berkuasa daripada gubernur dan kepala daerah di dalam membuat program kesejahteraan rakyat di daerahnya. Karena ada instrumen Permendagri yang bisa memangkas kebijakan politik keuangan bagi kesejahteraan rakyat. Mestinya harus ada diskresi di dalam sistem pengelolaan ekonomi daerah. Ini kembali ke zaman kolonial. Sekarang ini namanya central bestuur kalau di dalam undang-undang zaman Belanda itu. Ya, bupati dipilih tapi kebijakan anggaran. Yang kedua, omong kosong musrenbang itu. Penelitian dari Sipol UGM, 90% kebijakan kementerian itu meniru dari program sebelumnya. Bahkan kalau kita pelajari GBHN, anatomi GBHN dan APBN ya, anatomi APBN dan APBD itu hanya berganti nama, tapi anatominya sama, jadi tidak ada perubahan. Jadi karena males itu anggota DPR dan anggota DPRD itu mengolah sesuatu yang baru, cuma meniru struktur APBN dan APBD yang lama, terus diganti istilah baru, baru gitu aja. Tapi tidak pernah ada perombakan radikal yang mengacu kepada konstitusi. Sehingga siapapun presidennya, siapapun bupati, siapapun gubernurnya, lebih kurang APBN, APBD itu hanya begitu saja. Maka tidak akan pernah tercapai cita-cita kesejahteraan rakyat kalau tidak ada perombakan secara radikal mengenai anatomi APBN. Maka hanya di masjidlah rakyat bisa dimerdekakan, tidak bisa di institusi yang semuanya tangan-tangan kekuasaan dominan di situ. Terima kasih. Matur nuwun Ustadz Jazil SP atas tanggapannya. Jadi ini mengakhiri sesi diskusi kita pada sore hari ini. Untuk konklusi pada diskusi publik sore hari ini, barangkali ada sedikit kalimat yang akan saya sampaikan, bahwa dari masjid untuk umat untuk berdaulat ya, umat berdaulat dan rakyat berdaulat, kemudian dengan kedaulatan tersebut kita bisa menjalankan ya demokrasi yang sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jazil SP, yang kemudian juga bisa kembali mengembalikan ruhnya demokrasi, karena memang tadi disampaikan Pak Bambang Cipto, semakin mundurnya demokrasi karena pengaruh juga terhadap ekonomi global. Dan yang terakhir ketika kita sudah berdaulat, tentunya yang disampaikan Mas Tarli tadi, bahwa kita sebagai bangsa negara dapat mewujudkan visi misi dengan jelas, tidak gamang ya, tidak gampang terombang-ambing oleh kondisi dan sebagainya. Jadi menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Tentu kalau dilanjutkan saya rasa ini banyak yang tertarik, bahkan ini ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Namun sekali lagi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk sesi tanya jawab dan pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu. Kita nanti insya Allah bisa kembali mengadakan kegiatan serupa ya. Mohon untuk Ketua DPW Mas Dwi ya, agar bisa diadakan kembali kegiatan seperti ini, karena memang antusiasme dari sahabat-sahabat umat cukup tinggi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang pada sore ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga kepada seluruh sahabat partai umat dan juga pada para hadirin yang di luar kader dan anggota ya yang mengikuti diskusi publik pada sore hari ini. Semoga diskusi kita pada sore ini dapat bermanfaat, dan tentunya ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selebihnya kami kembalikan kepada host untuk melanjutkan acara pada sore hari ini. Monggo, Argo. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator Bibi Asidiki. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta diskusi sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Profesor Bambang Cipto,
kemudian Ustadz Jazir dan Mas Tarli Nugroho yang telah memberikan kita pencerahan. Kita boleh sepakat, boleh tidak pendapat dengan apa-apa yang disampaikan, tapi insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini memberikan perspektif baru bagi kita. Dan saya kira apa-apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan kami di Partai Umat, khususnya di DPW, DIY, untuk ya memperkaya dalam rangka perumusan kebijakan dan program-program apa yang bisa kami lakukan di DPW sampai dengan struktur-struktur di bawahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada seluruh peserta sekalian yang turut berpartisipasi. Mudah-mudahan acara kali ini bisa menambah wawasan, pencerahan kepada kita sebagai kader Partai Umat maupun dari kalangan luar publik mungkin yang ada mengikuti. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam tambahan kita bagaimana umat Islam bisa lebih berdaya lagi dalam sistem demokrasi di Indonesia yang mungkin masih mencari bentuknya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bambang. Prof. Assalamualaikum. Ya, salam. Salam. Assalamualaikum. Izin permisi dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dwi. Udah maghrib di sini soalnya. Sudah. Izin live dulu. Berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita. Partai Umat menghimpun kita. Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Kawan kesatuan bergerak keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran tangisan para pendiri negeri, selamatkan bumi air pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat